Bersamaan peristiwa astronomi langka gerhana bulan hibrida mengakibatkan pemantauan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah di pantai belakang Hotel Nirmala, Kota Biak, Papua tidak nampak. Tim Falakia Provinsi Papua mencermati bahwa posisi yang dinilai ideal ini justru hilal tidak nampak, diakibatkan selain ketinggian hilal yang masih di bawah 1 derajat, sedikit terjadi mendung dan adanya penghalal hilal Syawal di Biak. Salah satunya, penghalang juga pada hari yang sama, observasi hilal diwarnai antusiasme warga memadati tempat yang sama untuk menyaksikan gerhana matahari total melewati Kota Biak, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Falakiyah yang terdiri dari Kemenak, BMKG, dan seluruh yang berkaitan di sini, ormas-ormas, kami wakil sebagai Ketua Falakiyah menyampaikan hasil dari ru'yah atau observasi di Biak ini. Untuk hilal tidak berhasil kami lihat. Jadi hasilnya bahwa hilal tidak bisa kami lihat. Jadi untuk jatuhnya Idul Fitri tanggal 22 April 2023 atau hari Sabtu ke depan. Jadi untuk besok masih puasa Ramadan yang ke-30, karena sebagaimana dengan ketentuan dari Rasul, puasalah ketika melihat hilal, berbukalah ketika melihat hilal, dan kalau tidak bisa melihat atau terhalang sebagainya, maka sempurnakan takmil salasina yauman menjadi 30 hari. Demikian kami melaporkan dari Papua, mewakili Papua di Biak Numfor ini. Ditambahkan Hendra Yulia Rahman bahwa dengan ruqyat yang ada, diperkirakan ketinggian hilal masih di bawah 1 derajat sehingga masih sulit teramati, dan yang pasti ketinggian hilal tersebut tidak memenuhi kriteria yang disepakati Mabims. Obstacle, kalau awan cukup cerah, kita lihat cukup cerah suasananya. Obstacle yang pertama, yang kedua, tinggi dari ketinggian hilal itu masih di bawah imkanur ru'yah, yakni masih 0,75 derajat, dan elongasinya masih 1,40 derajat, 1 derajat 40 menit. Jadi untuk imkan kan 3 derajat minimal, dan elongasinya adalah 6 derajat 40 menit. Jadi cukup jauh, dan ini memang kita prediksi kemarin agak sulit untuk kita visualisasi, dan hasilnya tidak terlihat, meskipun juga ada alasan lain, yakni obstacle itu tadi. Iya. Dalam keterangannya, Lui Agung Prasaja mengatakan bahwa untuk pemantauan hilal sudah dilakukan dengan menggunakan 2 teropong hilal, namun terdapat penghalang. Bahwa hasil pengamatan hilal di Papua, khususnya di Biak, di Nirmala Hotel, bahwa pada kenyataan, pada observasi yang kita lakukan dengan menggunakan 2 teropong hilal, pada posisi terakhir bahwa memang pada ufuk horizon terdapat sedikit obstacle, yaitu adanya bukit, di samping itu juga ada sedikit berawan, ya. Tetapi memang pada dasarnya karena posisi hilal masih di bawah 1 derajat, maka kemungkinan besar tidak akan terlihat karena bias dari matahari masih terlalu kencang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, alasan tidak terlihatnya hilal pada lensa teropong hilal kami. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Agama Papua, Pendeta Clemens Taran menyetir soal edaran Menteri Agama tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Menurut Kakanwil, melalui surat edaran nomor 05 tahun 2023, Menteri Agama menghimbau umat Islam menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Tim bahwa tidak teramati hilal, maka yang pertama himbauannya adalah merujuk pada surat edaran Menteri Agama.
perbedaan pelaksanaan Idul Fitri, ada yang tanggal 21, kemudian ada yang 22. Itu mesti dikedepankan toleransi dan kerukunan. Bahwa kemudian yang mengikuti pemerintah adalah kita tunggu sidang isbat yang akan dilakukan pada hari ini tanggal 20 di kantor Kementerian Agama Pusat. Kita tunggu hasilnya, maka mesti dikedepankan sekali lagi toleransi dan kerukunan kita junjung tinggi. Bagi yang melaksanakan besok, atau kita menghargai, tapi juga yang lainnya umat muslim di Indonesia, tapi juga secara khusus di tanah Papua, kita menunggu hasil dari sidang isbat yang akan berlangsung hari ini. Keputusannya sebagaimana telah disampaikan oleh ketua tim tadi, bahwa hasil kita ikut menjadi referensi untuk pertimbangan penetapannya. Ditambahkan Clemens, edaran Menteri Agama ini juga mengatur tentang takbiran Idul Fitri yang dapat dilaksanakan di semua masjid dan musola, bahkan tempat-tempat lain. Namun Clemens berharap pelaksanaannya tetap mengikuti surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2023 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid maupun musola. Selain itu, pelaksanaan sholat Idul Fitri harus memperhatikan protokol kesehatan. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan ucapan terima kasih atas ditunjuknya Kabupaten Biak Numfor sebagai tempat pemantauan hilal yang bersamaan dengan momentum gerhana matahari total. Daerah, kami sampaikan terima kasih di mana Kabupaten Biak Numfor ditunjuk sebagai tempat penentuan hilal kurang lebih 35 titik yang ada di Indonesia. Ini momentum gerhana matahari total bersamaan juga dengan penentuan hilal pada hari ini, yang kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa, sekaligus kebijakan dari Bapak Bupati terkait dengan malam takbiran yang sudah disepakati bersama yang akan dilaksanakan oleh semua umat Islam yang ada di Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 21 nanti 21 malam, dan akan diikuti oleh semua unsur, semua agama, termasuk agama non-muslim yang akan hadir bersama-sama untuk merayakan kemenangan saudara-saudara kita dari muslim, akan melakukan takbiran bersama dan akan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Departemen Agama, Kementerian Agama, begitu BMKG dan semua unsur, baik MUI, NU, dan Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantauan hilal 1 Syawal di Kota Biak ini diikuti oleh unsur Forkompimda, Ormas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, dan pelaksana Rukyatul Hilal dari tim Falakia Papua. Dari Kota Biak, Papua, tim liputan Jayapura Pos mengabarkan.